never slow up, no I don't take shit, I got no love. Menjadi salah satu dari pemain muda naturalisasi yang lagi banyak mendapatkan pujian. Dia berasal dari keturunan Belanda Indonesia, itulah Rafael Struijk. Dilansir Transfermarkt, Rafael Struijk bermain untuk klubnya di divisi kedua Belanda ADO Den Haag sejak 1 Juli 2022 dengan kontrak hingga 30 Juni 2024. Selain itu, Rafael Struijk bersama rekan-rekan setimnya tergabung bersama skuad Garuda dan telah mengikuti satu laga internasional FIFA Matchday melawan dua negara yaitu Timnas Palestina dan Argentina. Dengan tampil sebagai starter pada laga persahabatan tersebut, Rafael Struijk mulai mencuri perhatian yang cukup berkontribusi besar selama mengikuti pertandingan melawan sang juara dunia, Argentina pada 19 Juni 2023 yang lalu. Bahkan disebutkan melalui Bola Times, akun Instagramnya terpantau naik menembus 706.000 followers pada Kamis, 29 Juni 2023. Followersnya pun kian bertambah dari 706.000 kini naik menjadi 714.000 pada Jumat, 30 Juni 2026. Saking tenarnya, kini Rafael Struijk juga banyak warganet yang tergila-gila, khususnya kaum hawa. Rafael Struijk kayak gak rela kalau kamu balik ke Belanda, komen Anissa Elca dikutip Suara Denpasar melalui akun media sosial resmi Rafael Struijk, Jumat, 30 Juni 2023. Ayang jangan pulang ke Belanda dulu, tambah lena M. Kata mama aku disuruh pilih kamu L, ujar Najeju. Tak hanya dari kaum hawa, bahkan dari pihak Federasi Sepak Bola yang menaungi Timnas Indonesia yakni PSSI pun turut memberi pujian kepada pemain muda bertalenta ini hingga ada juga yang menyentil Sadil Ramdhani atas pujian yang diberikan oleh PSSI tersebut. Young and brave, tulis akun PSSI. Tambah panas aja nih Sadil lihat postingan pemain keturunan, balas Mister International 4444. Redam dulu postingan yang berkaitan dengan pendatang Nin. Nanti ada yang ngambek dan ngomel, kata Noviantori yang menambah sentilan untuk Sadil Ramdhani. Jangan post pendatang entar tambah panas jamet baper, tulis Julian Heruprasetyi. Sebelumnya memang Sadil Ramdhani disebutkan melalui Bola Times, berkomentar soal pemain keturunan yang dielu-elukan daripada pemain lokal dan pernyataannya ini diduga menyindir para pemain naturalisasi yang salah satunya adalah Rafael Struijk. Ngomongin di Timnas, woi kalian yang sebenarnya menghancurkan mental-mental. Para pemain seharusnya kalian support dan dukung kebanggaan kita semua. Yang kalian dukung hanya pendatang dan dielu-elukan, dipikir dong, kata Sadil Ramdhani. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Shain Patinama angkat bicara soal pencoretan namanya dari daftar skuad Garuda di laga pertama FIFA Matchday periode Juni 2023. Sebagaimana diketahui, Shain Patinama hadir di pemusatan latihan Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, namun namanya tidak ada dalam daftar laga kontra Palestina pada 14 Juni di GBT Surabaya. Shain Patinama mengatakan jika kondisi fisiknya hancur pasca penerbangan panjang dari Norwegia. Tercatat, ia menjadi salah satu pemain yang datang terlambat ke pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023. Alhasil, saat skuad Garuda memainkan laga perdana uji coba kontra Palestina, Shain absen dalam pertandingan yang berakhir dengan skor sama kuat 0-0 itu. Shain Patinama baru debut saat melawan Argentina pada 19 Juni 2023. Dalam laga yang dimenangi La Albiceleste 2-0 itu, bek Viking FK tersebut tampil 45 menit. Shain menceritakan bagaimana dirinya tak mampu memberikan penampilan maksimal di FIFA Matchday Juni 2023. Pemain Viking FK itu mengaku kondisi fisiknya kacau karena adaptasinya tidak berjalan dengan bagus di Indonesia. Shain membutuhkan waktu 25 jam untuk tiba di Indonesia. Ia tiba sehari sebelum melawan Palestina di mana tidak memungkinkan untuk bermain. Itu adalah penerbangan 25 jam dan saya mendarat di Jakarta pada hari Selasa. Pada hari Rabu kami sudah bertanding melawan Palestina dengan skor 0-0, kata Shain dilansir dari Voet Balzone, Jumat, 30 Juni 2023. Saya belum membahas ini, karena saya juga mengalami jet lag. Latihan pertama sangat sulit. Saya sudah benar-benar hancur dengan latihan operan dan tendangan sederhana, sambungnya. Salah satu yang membuat Shain Patinama kesulitan adalah cuaca.
Ia mengaku suhu di Indonesia sangat panas dan lembab, berbeda jauh dari Norwegia. Di Jakarta panas, tapi juga pengap karena kelembapannya tinggi. Anda hanya perlu berlari sekali dan semua berkeringat. Butuh beberapa waktu untuk membiasakan diri bermain dalam iklim seperti itu, tutupnya. Meski begitu, Shane Pattinama bersyukur banyak membantunya beradaptasi. Terutama pemain-pemain naturalisasi sepertinya sangat terbuka membantunya. Stefano Lillipali, juga teman sekamar saya. Orang-orang itu memperlakukan saya dengan sangat baik. Mereka tahu persis cara kerjanya dan telah membantu saya dengan semua hal kecil, terangnya. Senang juga bisa berbicara bahasa Belanda dengan mereka. Minggu saya berada di Indonesia benar-benar merasa seperti pulang ke rumah lagi, jelas Pattinama. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, menyampaikan akan memanggil pemain keturunan untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Sudah ada 3 nama yang dikantongi pelatih berusia 47 tahun itu. Indonesia akan tampil di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah pada 10 November, 2 Desember mendatang. Tim pelatih sudah menyiapkan roadmap supaya tampil maksimal di kejuaraan 2 tahunan itu. Dalam waktu dekat, Bima Sakti akan menyeleksi pemain kelahiran 2006 sampai 2007. Dia mengatakan akan memanggil pemain keturunan yang sudah punya paspor Indonesia. Salah satu yang jadi incaran adalah Welber Jardim. Pemain berusia 16 tahun itu kini membela tim muda raksasa Brasil, Sao Paulo. Welber memiliki ibu yang berasal dari Indonesia dan ayah dari Brasil, Elisangelo de Jesus Jardim, yang pernah membela Borneo FC pada tahun 2004 hingga 2005, Persekaba Badung pada tahun 2005 hingga 2006, dan Persiba Balikpapan. Saya menyampaikan, kita akan beri kesempatan pada pemain diaspora yang telah berpaspor Indonesia. Pemain keturunan yang orang tuanya mungkin bapak atau ibu orang Indonesia, tapi punya paspor, kata Bima Sakti. Kami akan berikan kesempatan yang kelahiran 2006 sampai 2007. Welber yang berhasil kayaknya sudah punya paspor jadi masuk list untuk dipanggil di seleksi di Indonesia, imbuhnya. Sementara ini ada Welber Jardim yang Sao Paulo, lalu ada 2 lagi yang akan dilihat dulu, tambah ex-kapten Timnas Indonesia era 2000-an itu. Adapun para pemain yang akan mengisi skuad Timnas U17 di Piala Dunia U17 2023, disinyalir sebagian besar adalah jebolan Timnas Indonesia U16 yang juara Piala AFF tahun lalu. Tapi, semuanya akan tetap menjalani seleksi. Selain itu, PSSI menyampaikan, tim pelatih Timnas U17 akan lakukan seleksi di 9 kota di tanah air. Persiapan akan dikebut karena kejuaraan tinggal 4 bulan lagi. Bima Sakti menjelaskan, para pemain keturunan akan dipanggil saat seleksi di Indonesia, atau bisa saja saat Timnas Indonesia U17 melakukan TC di Eropa dan lainnya. Namun, apabila kualitas para pemain keturunan itu tidak sesuai kriteria, mereka akan digantikan pemain lokal. Semua pemain muda punya kans untuk membela Timnas U16 di Piala Dunia U17 2023. Memang akan lebih mudah saat seleksi di Eropa. Ada rencana uji coba di sana karena aksesnya lebih dekat. Tapi tak menutup kemungkinan dipanggil di awal ke Indonesia, karena untuk memadukan pemain yang ada dan baru, jelas Bima Sakti. Kami akan seleksi, kalau lebih bagus dari pemain lokal akan kita beri kesempatan, tapi kalau tidak, maka kita kasih ke pemain lokal. Tapi yang paling penting kami berikan kesempatan mereka untuk kita lihat bersama-sama, jelas Bima Sakti. Pelatih Brasil yang menangani Bali United, Stefano Cugurra alias Teku, berharap PSSI mengundang negaranya setelah sukses mendatangkan Timnas Argentina. Kedatangan Argentina sebagai lawan uji coba Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 membuat PSSI pimpinan Erick Thohir mendapat apresiasi. Meski tidak membawa Lionel Messi dan tampil dengan sebagian pemain pelapis, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tetap riuh oleh penonton. Setelah Argentina, banyak yang berharap Timnas Indonesia bisa kembali mendatangkan negara top. Salah satu yang punya harapan itu adalah Teku, pelatih Bali United asal Brasil. Semoga setelah Argentina, Timnas Brasil bisa diundang ke Indonesia, kata Teku dilansir dari laman Bali United, Kamis, 29 Juni 2023. Hadirnya Brasil ke tanah air mungkin saja terjadi.
Erick Thohir sebelumnya mengatakan bakal ada satu tim top dalam setiap tahun ke Indonesia untuk bermain dalam FIFA Matchday.